Kalau kalian lihat bagaimana Abdullah bin Umar berpegang pada contoh-contoh yang Nabi perintahkan atau contohkan, itu kalian kira ini orang tidak waras. Karena sekali pertama dengar, kayak antum dengar satu hadis langsung dikerjakan dan sampai mati dikerjakan. Dan hari ini kita akan membahas figur yang saya pribadi, sebatas ilmu saya, sulit sekali untuk mencari figur seperti ini, termasuk dari kalangan sahabat sendiri. Dan itu pengakuan para sahabat sebagaimana akan kita dengarkan nanti. Orang yang masuk Islam dari masa kecil, karena mengikuti keislaman ayahnya, hijrah bersama ayahnya, dan ayahnya pun menjadi penyebab terhadap kemuliaan dan tersebarnya Islam. Tidak ada yang tidak kenal Khalifah Rashidah yang kedua, mertua Nabi SAW, orang yang dijamin masuk surga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara kita membahas figur anaknya yang paling menonjol dari sisi ilmu dan iman, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Kalau kita buka lembaran hidup manusia terbaik ini, sulit sekali kita menemukan hal-hal yang sedang. Tidak usah bicara hal yang kurang. Tapi yang ada adalah semuanya menuju kepada kesempurnaan. Apakah ibadahnya, apakah ilmunya, apakah imannya, apakah kedermawanannya, karakter-karakternya. Dan luar biasa, sulit menggambarkan. Bahkan dikala para sahabat ada yang masuk kerana pertempuran di antara mereka, beliau berdiam diri, tidak ikut dan tidak ingin menumpahkan darah di antara muslimin. Di saat sebagian sahabat bersaing dari sisi politik untuk menjadi khalifah, dan beliau punya masa didukung oleh banyak orang karena mereka tahu siapa figur orang ini. Tapi beliau pada saat diminta untuk mengulurkan tangan menjadi khalifah, beliau menolaknya. Semua ini akan terjawab nanti disebabkan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan sampai amanah-amanah yang dibebankan di pundak beliau tidak bisa dijalankan. Dan ini ciri khas sifat wara namanya. Menjaga kesucian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita paparkan nanti dalam ad-durus wal ibar kita atau pelajaran yang bisa kita ambil dari manusia terbaik ini. Seperti biasa kita akan bermula dulu dari nasab beliau, namun saya tidak akan panjang lebar membahas nasabnya karena nasab beliau sama dengan nasab ayahnya secara otomatis. Pernah kita membahas di kisah sahabat yang kedua tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lengkap nasabnya. Dan ini tidak asing tentunya. Maka kita cukupkan cuma Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau lahir di Mekah dan tentu saja umumnya yang disenukil oleh pahala ahli sejarah itu tahun Masehi, sekitar tahun 610 Masehi. Dan beliau wafat 693 Masehi. Nah, kalau kita hitung ini berarti umurnya sekitar 83 tahun pada saat beliau wafat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan beliau istri, tentu beberapa orang istri, tapi yang disebutkan oleh para ahli sejarah adalah 3 orang wanita ini, yaitu Sofia binti Abi Ubaid, kemudian Ummu Alqamah binti Alqamah, dan Sahla binti Malik. Ini yang beliau nikahi dan tinggal bersama beliau sampai akhir hayat. Dalam arti kata tentu akan bersama juga di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada wanita yang sempat lewat di hidup beliau namun tidak berlanjut rumah tangganya dan memang tidak disebutkan namanya. Kalau Anda masih ingat dulu pernah kita singgung itu di dalam kasus rumah tangga, bagaimana atau siapa yang kita dahulukan, istri atau orang tua. Maka ulama berhujjah dengan kejadian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menikah dengan seorang wanita yang beliau sangat sukai. Tetapi Umar bin Khattab melihat ternyata setelah menikah dengan wanita ini, kualitas ibadahnya Abdullah yang selama ini sangat bagus itu tiba-tiba berkurang. Tidak segiat sebelumnya.
Maka Umar karena orang yang sangat tegas langsung menemui anaknya sambil mengatakan, ceraikan istrimu ini. Maka Abdullah mengatakan dalam satu riwayat, saya pun masih ragu. Karena wanita ini baru dinikahi dan dia suka. Maka saya pun datang kepada Nabi SAW dan menanyakan. Maka kata Nabi SAW kepadaku, taatilah ayahmu. Maka beliau pun menceraikan wanita tersebut, tapi tidak disebutkan namanya. Ya, tidak disebutkan namanya. Yang jelas 3 wanita ini yang masyhur disebutkan oleh para ulama. Dan beliau memiliki beberapa orang anak. Yang paling masyhur anaknya dan paling saleh dan luar biasa, menukil secara fisik mirip sekali dengan Umar bin Khattab. Dan secara ilmu dan iman juga mirip dengan ayahnya Abdullah, begitu juga dengan kakeknya Umar, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau juga menamakan anaknya yang lain Bilal bin Abdullah, dan ini menandakan bahwasanya para sahabat saling menamakan satu sama yang lain. Karena nama sahabat Bilal cuma 1 orang. Walaupun Bilal dulu terkenal adalah seorang budak sebelum masuk Islam di Mekah, dan setelah masuk Islam beberapa saat sampai Abu Bakar membebaskannya. Namun nama orang-orang saleh seperti ini perlu dijadikan sebagai referensi untuk anak-anak kita, dan diniatkan agar anak-anak mirip dengan orang-orang itu, ya. Maka Bilal dijadikan juga sebagai nama anak beliau, Bilal bin Abdullah, dan beliau juga menamakan anaknya Abdullah. Ini berarti menandakan boleh orang nama anaknya sama nama ayahnya sama. Jadi beliau namakan salah satu anaknya Abdullah bin Umar. Ini disebabkan karena beliau sangat berpegang teguh dan ingin sekali mempraktikkan hadis Nabi SAW, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka beliau ingin menerapkan ini walaupun beliau sudah menggunakan nama itu. Ini sekaligus menepis, ya, ada persepsi, mungkin tidak semua tapi sebagian dari kerabat kami, dari wilayah kami pun, kami pernah dengarkan di Sulawesi Selatan, ada keyakinan sebagian orang, jangan namakan anak nama orang tua atau nama kakeknya atau nama ini kalau masih hidup. Nah, informasinya kenapa waktu saya tanya? Karena mungkin salah satunya bisa mati. Nah, ini tidak benar. Tidak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah ini. Ya. Dan tidak asing para sahabat menamakan anaknya sama dengan nama dia kalau memang namanya bagus. Ya. Di antaranya sini Abdullah, menamakan anaknya juga Abdullah. Beliau memiliki saudara kandung masyhur sekali tentunya Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga punya saudara yang lain Zaid bin Umar, anaknya Umar bin Khattab yang lain, dan Ubaidillah bin Umar. Tentu masih banyak ya anak-anak Umar bin Khattab yang pernah kita singgung, tapi ini yang masyhur. Dan beliau juga punya cucu yang terkenal sebagai ulamanya tabi'in, yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Jadi memang ini keturunan orang-orang yang sangat luar biasa, saleh, ya, diberikan keberkahan. Sebagaimana juga kita pernah jelaskan itu tentang kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhum. Baik, kita akan coba mulai kisah manusia terbaik ini, teman-teman sekalian. Tentu beliau juga termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Kalau di buku kita ini tidak disebutkan, dinukil dalam kitab-kitab yang sahih lebih dari 2.600-an hadis, ya, atau 2.000 lebih hadis lah tepatnya. Dan beliau termasuk orang yang di papan atas sahabat banyak menukil hadis-hadis dari Nabi SAW dari kalangan laki-laki. Dan kita akan temukan nanti ada satu ciri khasnya beliau yang tidak semua sahabat memiliki itu. Bahkan mungkin bisa dikatakan ini merupakan ciri khas beliau pribadi yang dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik dengan Nabi SAW. Apapun yang Nabi kerjakan, apa yang dia lihat Nabi contohkan, walaupun itu masalah Nabi pribadi, sampai pada level duduk di bawah pohon pun Nabi pernah duduk, beliau duduk juga di situ. Walaupun hanya sekedar lihat Nabi duduk, mungkin itu bukan syariat. Tapi saking luar biasanya beliau dalam mencontohi Nabi SAW, maka sampai seperti itu.
Makanya para sahabat pun mengakui tentang ya ta'assi beliau ini, atau bagaimana beliau sangat luar biasa dalam menjadikan Nabi SAW sebagai suri toladan. Nanti akan kita jelaskan tuh, sebagai suri toladan, dan akan kita jelaskan nanti. Pada saat masuk Islam, di awal-awal ayahnya masuk Islam dan beliau juga ikut tentunya, Abdullah bin Umar ya, yang punya julukan Abu Abdurrahman Al-Qurashi, ini disebutkan oleh penulis, berarti tadi selain nama yang kita sebutkan nama anak-anaknya, ada lagi anaknya bernama Abdurrahman. Ya. Ini dinukil oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah bahwasanya kunyanya Abdullah bin Umar yang masyhur adalah Abu Abdurrahman Al-Qurashi. Kemudian beliau masuk Islam di masa kecil dan ikut hijrah bersama ayahnya dalam usia yang belum balik. Jadi waktu hijrah ke Madinah belum balik. Dan pada saat perang Uhud, karena usianya masih terlalu muda, maka Nabi SAW tidak izinkan untuk ikut. Maka peperangan pertama yang beliau hadiri adalah perang Khandak. Karena perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Setelah Uhud maka ada perang Khandak. Dan beliau termasuk orang yang berbaiat di bawah pohon. Jadi kembali saya ingatkan, waktu Nabi SAW dimenangkan oleh Allah SWT di perang Khandak, dengan Allah hancurkan pasukan Ahzab, 10.000 pasukan Quraisy dengan ya gabungan dengan pasukan-pasukan yang lain, diantaranya dari 3 suku Yahudi yang masyhur waktu itu, yang diusir dari kota Madinah oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat, serta juga Qainuqa, Nadir dan Quraidah, serta juga tentunya suku-suku Arab yang lain. Mereka membentuk pasukan 10.000 lalu mengepung kota Madinah di perang ini yang sangat masyhur. Maka Salman Al-Farisi, ini pernah kita jelaskan panjang lebar ceritanya di kisah Salman radhiyallahu anhu. Maka Salman memberikan ide untuk membuat parit, dibuatlah parit tersebut sampai akhirnya muslimin berhasil ya menahan pasukan Ahzab, tidak bisa datang setelah mengepung kurang lebih 43 sampai 45 hari. Akhirnya Allah datangkan badai yang sangat kuat ya, menghancurkan pasukan Ahzab tersebut. Makanya kita dalam zikir yang kita baca kalau menjelang sholat Id ya, wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian karena memang Allah yang menghancurkan pasukan tersebut. Nah setelah itu Nabi SAW pergi ke Mekah dan beliau akan melakukan umroh. Bersama beliau sekitar 1.400 orang sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar ikut di situ. Nah, waktu akan masuk di wilayah haram, orang-orang Quraisy sempat menahan muslimin. Ya, sebenarnya bukan menahan muslimin, tapi unta Nabi SAW tidak mau masuk ke wilayah haram, duduk dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat coba mendorong unta Nabi, tidak mau bergerak. Kata Nabi SAW, biarkan dia. Sesungguhnya yang menahan unta ini, dialah yang telah menahan gajah-gajah Abraha untuk menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasukan Quraisy yang tadinya berusaha menahan muslimin di tengah jalan antara Madinah sama Mekah, tidak tahu kalau ternyata Nabi SAW dan muslimin yang berihram itu sudah sampai di wilayah haram. Waktu itu mereka tancapin tombak, ada benderanya, itu menandakan wilayah haram. Kalau sekarang tentu ada gapura dibuat. Kalau kita mau masuk dari Jeddah ke Mekah tertulis ini batas wilayah haram, ini wilayah yang dimuliakan. Kalau pasukan muslimin waktu itu, bukan pasukan sebenarnya, Nabi tidak bentuk pasukan, ini mau umroh karena pakai ihram semuanya. Masuk ke wilayah haram, Quraisy tidak akan ganggu. Tapi dengan hikmah Allah SWT, untanya Nabi tidak masuk di haram. Pas tiba di perbatasan itu duduk. Dan kalau unta Nabi tidak masuk, maka tidak ada yang masuk. Dan Nabi SAW suruh muslimin untuk berkemah di situ. Sampai pasukan Quraisy datang. Panjang ceritanya, ini sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah, karena itu wilayah Hudaybiyah namanya. Kesepakatan Hudaybiyah, damai antara muslimin sama orang-orang Quraisy 10 tahun. Kemudian pada saat itu, sementara terjadi negosiasi perdamaian agar muslimin diizinkan masuk, Quraisy tidak menyerang, muslimin juga tidak menyerang Quraisy. Waktu sementara negosiasi, sempat Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab, hai Umar, pergilah ke Mekah, temuin Abu Sufyan. Negosiasi sama dia. Sampaikan, kita pakai ihram. Kita membawa hadyu. Hadyu itu hewan yang akan disembelih kalau akan umrah atau haji. Biasanya di leher hewan itu dikasih tanda. Sehingga ketahuan ini hewan hadyu. Dan orang semua tahu pada saat itu.
Ringkas cerita, Umar mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana tegasnya saya dengan Quraisy. Kalau saya masuk ke Mekah nih, Abu Sufyan macam-macam, bisa terjadi perang nih. Saya bisa berantem nanti sama dia. Lebih baik kirim orang yang sesuku sama Abu Sufyan, lebih lembut dari saya. Kata Nabi SAW, siapa? Kata Umar, Uthman bin Affan. Satu suku dari suku Umayyah. Sepupunya, masih keluarganya, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu belum masuk Islam. Maka Uthman pun diutus. Ternyata waktu masuk ke Mekah, lagi negosiasi, karena sudah lama nggak ketemu, Abu Sufyan sempat menahan Uthman dengan tujuan untuk ngobrol segala macam, atau mungkin ada tujuan lain, Allahu a'lam. Tapi yang jelas pada saat itu sebagian hadis sejarah mengatakan karena Abu Sufyan sudah lama nggak ketemu Uthman, satu suku, masih kerabat, ngobrol. Nabi SAW mengira kalau Uthman ditawan, maka beliau pun berdiri di bawah sebuah pohon di wilayah Hudaybiyah di antara kemah-kemah muslimin, lalu beliau memanggil sahabat untuk berbaiat, dikenal dengan baiat di bawah pohon. Nah disitulah semua sahabat datang menyalami Nabi SAW sambil mengatakan janji setianya hidup mati untuk Allah dan Rasulnya. Nah semua yang berbaiat di bawah pohon ini setelah mereka baiat, kata Nabi SAW, ya ini adalah tangannya Uthman. Beliau pegang tangan kanan beliau dengan tangan kirinya, kalau tidak salah begitu, dipegang tangan beliau, lalu beliau mengatakan inilah tangan Uthman. Maka para sahabat mengatakan sungguh tangan baiatnya Nabi lebih kami sukai dari tangan-tangan kami. Itu menandakan Uthman punya kedudukan walaupun dia tidak hadir. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada atau sekalian semua akan masuk ke dalam surga kecuali yang sembunyi di belakang unta merah itu. Ada satu orang munafik namanya Ja'ad bin Qais, dia pura-pura ikut pada saat itu hanya untuk memantau muslimin. Waktu semua muslimin janji setia, siap hidup mati. Ini kalau Uthman ditahan, kita serang Mekah, maka dia tidak mau bayat, dia sembunyi di belakang unta-unta muslimin. Maka kata Nabi SAW, kalian semua akan masuk surga kecuali yang sembunyi di belakang unta merah itu. Nah, yang hadir di baiat Ridwan ini dijamin masuk surga. Di antaranya adalah tokoh kita ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hadir berbaiat di bawah pohon. Nah itu yang pegang bukunya ada di halaman 54. Ada footnote nomor 7 kecil supaya saya ingatkan kembali karena disebut oleh penulis dan ia termasuk orang yang berbaiat di bawah pohon. Abdullah bin Umar pernah berkata, aku diajukan kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang dalam perang Uhud. Saat itu aku masih berusia 14 tahun. Namun beliau SAW tidak mengizinkanku ikut. Lalu aku diajukan lagi pada perang Khandaq di mana aku baru berusia 15 tahun. Ternyata beliau mengizinkanku untuk ikut. Nah dari sini ada pelajaran juga kita ambil bagaimana para pemimpin memilih pasukan muslimin bukan hanya karena faktor umur, tetapi keterampilan dan kekuatan iman dan ilmunya. Karena Abdullah bin Umar terkenal begitu, di umur 15 tahun diizinkan untuk ikut berperang oleh Nabi SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan beliau pun ikut berperang. Kisah perangnya dalam buku ini tidak disebutkan kiprah-kiprah khususnya gitu ya. Misalnya pernah duel sama musuh kah atau ada sesuatu, tetapi umumnya beliau semenjak dari perang Khandaq seterusnya Bani Mustaliq, kemudian Fathi Makkah, Hunain, Tabuk. Ya ini peperangan-peperangan diikuti oleh beliau semuanya gitu ya. Begitu juga dikatakan bahwasanya oleh penulis sinukil sini ya, beliau juga mengikuti peperangan-peperangan yang terjadi setelah Nabi SAW meninggal di zaman Khulafa Rashidin ya. Seperti perang Yarmuk, penaklukan Mesir, penaklukan benua Afrika. Ini Abdullah bin Umar terlibat karena memang beliau ya mau menerapkan jihad itu. Kemudian ahli sejarah juga dan ahli sirah menukil bahwasanya dalam masalah jihad ini beliau bukan hanya sekedar mampir di satu peperangan atau ikut, tapi beliau pindah dari satu tempat ke tempat lain di mana ada kesempatan jihad. Seperti beliau pergi datang ke negeri Syam, di Irak. Di Irak ini beliau kadang-kadang ke kota Basra ya, atau ikut dalam perang secara umum penaklukan Persia di masa ayahnya Umar bin Khattab yang menyuruh ya
Sa'ad bin Abi Waqqas untuk jadi pemimpin. Ya, dan Umar memang sangat menjaga agar anaknya ini tidak menonjol sebagai pemimpin, tapi sebagai penasehat, oke. Makanya waktu Umar bin Khattab memanggil 6 orang sahabat yang sisa terjamin masuk surga untuk menggantikan Umar pada saat Umar sakit keras sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu', maka ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf. 6 orang ini dipanggil. Kata Umar bin Khattab, ini ruangan saya, biasa di dalam rumah ini saya selalu berfikir memecahkan perkara muslimin. Sekarang kalian masuk, jangan keluar sampai kalian tunggu salah satu jadi pemimpin. Dan libatkan Abdullah bin Umar, tapi bukan sebagai kandidat khalifah, cuma sebagai penasehat saja. Maka menandakan pada saat itu dia masih muda, tapi karena keluasan ilmu dan imannya, ayahnya pun mengakui itu, tapi ayahnya tidak mau nanti orang bilang, oh ini karena ayah jadi dia tunjuk anaknya. Maka Umar tidak mau ada informasi seperti ini. Selanjutnya ada penjelasan tentang masalah antusiasnya dalam mengikuti Nabi SAW. Dikatakan oleh Nafi'. Nafi' ini orang yang paling banyak menukil riwayat dari Abdullah. Kenapa? Karena memang dia budaknya Abdullah bin Umar yang akhirnya dibebaskan. Makanya kalau kita baca hadis dari Nafi', Maula Ibnu Umar, dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Dan ulama hadis hampir umumnya sepakat kalau ada sanad hadis dikenal dengan sanad emas dari Malik, Imam Malik, ya, gurunya Imam Syafi'i, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Ini dianggap sanad yang paling sahih. Jadi Nafi' ini juga betul-betul dididik dan dibentuk oleh Abdullah bin Umar menjadi ulama muslimin. Nafi' ini bercerita bahwa Abdullah bin Umar pernah mewarnai jenggotnya dengan warna kekuning-kuningan. Dan Abdullah bin Umar dinukil juga oleh Zaid bin Aslam, seorang tabi'in, yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mewarnai jenggotnya dengan warna kuning hingga memenuhi pakaiannya. Lalu aku bertanya, engkau mencelup dengan warna kuning? Maka ia pun menjawab, sungguhnya aku melihat Rasulullah SAW pernah mencelup dengannya. Maksudnya menggunakan bagian campuran. Kalau sudah ada uban, itu bisa mengubah warna jenggot atau rambut dalam Islam asal bukan warna hitam. Ya, karena Nabi SAW juga berkata kepada Abu Bakar pada saat ayahnya Abu Bakar namanya Abi Kuhafa masuk Islam pembebasan kota Mekah, rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, kemudian juga jenggotnya sudah putih. Kata Nabi SAW setelah dia syahadat masuk Islam, bawalah ke salah satu istrinya, ayahmu ini hai Abu Bakar, agar diwarnahi rambutnya dan hindarilah warna hitam. Maka warna kuning, warna coklat, ya, selain warna hitam maka dibolehkan. Tentu juga ini ada batasan-batasan tertentu ya. Jangan sampai kita masuk juga ke warna-warna yang membuat justru penilaian orang jadi negatif ya, yang berbeda ya. Tapi dinukil memang lebih kepada warna-warna pacar ya, biasanya warna pacar atau henna dalam bahasa Arab. Biasanya dia kekuning-kuningan, kemerahan atau kecoklat-coklatan ya. Intinya 3 warna itu yang paling umum dinukil dalam buku-buku. Kemudian Imam Malik juga berkata dari orang yang menceritakan kepadanya bahwasanya Abdullah bin Umar selalu mengikuti Rasulullah SAW, jejak-jejak dan setiap keadaan beliau. Ia selalu memperhatikan sampai-sampai ada yang khawatir akalnya tidak waras karena kuatnya perhatiannya terhadap perkara tersebut. Maksudnya Abdullah bin Umar itu bukan hanya sekedar, oh ini Nabi bersabda, oh ini bagian dari syariat. Tadi saya bahasakan, Nabi jalan seperti apa, Nabi duduk di mana, Nabi pernah ngobrol sama siapa, semua itu dicontohin. Apa saja seakan-akan Nabi yang melakukannya, tapi cuma beda orang saja. Itu yang dikenal dengan ta'assi tadi, yang saya sempat singgung tadi. Nafi' juga berkata, andai saja engkau atau maksudnya kalian melihat bagaimana Abdullah bin Umar ketika mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal besar maupun kecil, pasti engkau akan mengatakan ini adalah orang yang gila. Karena memang bukan hanya bagian dari syariat. Apa saja yang Nabi lakukan di benaknya Abdullah bin Umar pasti ini baik. Maka beliau pun mencontohi semua itu. Dari Nafi' juga dinukil bahwasanya Ibnu Umar selalu mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW di setiap tempat beliau SAW sholat. Dimanapun Nabi lagi lewat sebuah tempat,
pernah sholat di mana situ, kebetulan kena masuk waktu, beliau pun tidak pernah luputkan tempat itu untuk mampir sholat. Sampai-sampai Nabi pernah SAW, kata Nafi, pernah singgah di bawah sebuah pohon, kemudian Ibnu Umar pun radhiyallahu anhu menjaga pohon tersebut dan sering menuangkan air pada akarnya agar tidak kering, supaya dia sering bolak-balik mampir di bawah pohon yang pernah Nabi SAW mampir situ. Padahal sebenarnya ini bukan bagian dari syariat, tapi ini yang dikenal dengan bagaimana fanatiknya kepada Nabi SAW. Kalau ini terjadi pada setiap orang dari kita tidak ada masalah, asal memang yang Nabi SAW lakukan ya kepada orang yang paling tepat, karena memang Allah perintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kemudian Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, andai kita biarkan pintu ini untuk kaum wanita. Nabi pernah tunjuk sebuah pintu, Nabi bilang, kalau seandainya kita biarkan pintu ini untuk wanita aja dulu lalang. Begitu dengar itu, dikatakan Nafi' mengatakan, ini Nafi' tadi yang saya katakan budak beliau dan orang yang ini murid utamanya Abdullah bin Umar, paling banyak menukil hadis. Beliau menceritakan, beliau mengatakan, maka Ibnu Umar tidak pernah satu kali pun melewati pintu itu. Padahal Nabi belum tetapkan itu pintu wanita. Nabi baru bilang, andai kita jadikan ini pintu buat wanita. Semenjak dengar itu Abdullah bin Umar tidak mau lewat di situ, karena dia tahu dia laki-laki. Nah seperti itu. Asim bin Muhammad al-Amri meriwayatkan dari ayahnya, ia mengatakan tidaklah aku pernah mendengar Abdullah bin Umar menyebut nama Nabi SAW melainkan ia menangis karena cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Ja'far al-Baqir berkata, apabila mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW, Ibnu Umar tidak menambahi atau mengurangi, dan tidak ada seorang pun yang sepertinya dalam hal itu. Betul-betul dia kalau dengar, dia hafal baik-baik, dinukil per hurufnya sama. Bahkan kalau kita baca, cuma memang hadis Ibnu Umar banyak sekali. Tidak akan cukup waktu kita tabligh akbar seperti ini kalau untuk bahas semua hadis beliau. Tapi banyak sekali hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Abdullah bin Umar yang beliau nukil tentang Nabi itu, kalau kita lihat ada beda ciri khas riwayat beliau, karena beliau sering ceritakan kronologis. Nabi lagi berjalan, Nabi lagi bertemu, Nabi lagi duduk. Mungkin bagi orang-orang yang pada saat itu tidak terlalu membutuhkannya. Tapi bagi kita yang datang sekarang, kita jadi tahu, oh ternyata hadis ini disebutin di tempat ini ya. Nabi lagi jalan ya, Nabi lagi ngobrol sama siapa. Nah itu ciri khas banget. Dia atau beliau ini banyak sekali menukil seperti itu. Makanya Aisyah ummul mukminin pun memuji seraya mengatakan, ma ra'aitu ahadan alzama lil amril awwal min Ibnu Umar. Aku tidaklah pernah melihat ada orang yang lebih berkomitmen dengan perkara yang pertama dibandingkan Ibnu Umar. Maksudnya perkara pertama ini adalah yang Nabi SAW sampaikan. Begitu Nabi sampaikan, yang paling pertama kerjakan dia. Sampai dinukil sebuah riwayat juga, tentu tidak disebutkan oleh penulis di sini. Pernah dinukil sebuah riwayat, waktu Nabi SAW setelah pembebasan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalam. Dan beliau hanya mengizinkan 2 atau 3 orang sahabat yang ikut, tidak bisa banyak-banyak. Maka ikutlah beberapa sahabat. Abdullah bin Umar tidak sempat ikut di luar, karena Nabi pilih. Begitu keluar, Abdullah bin Umar tanya yang paling pertama, apa yang Nabi kerjakan di dalam? Kata sahabat yang keluar diantaranya, lagi sholat. Dia tanya, di mana Nabi sholat? Dan berapa rakaat? Di titik ini 2 rakaat. Langsung masuk, langsung sholat di situ. Enggak pakai nunggu, nanti saya kerjakan. Kalau perkara seperti ini baru saja, masih fresh didengar, langsung dikerjakan, maka kita bisa bayangkan bagaimana dia komitmen dalam menjaga sesudah itu. Makanya Nafi' mengatakan, kalau kalian lihat bagaimana Abdullah bin Umar berpegang pada contoh-contoh yang Nabi perintahkan atau contohkan, itu kalian kira ini orang tidak waras. Karena sekali pertama dengar, kayak antum dengar satu hadis langsung dikerjakan dan sampai mati dikerjakan. Semuanya hidupnya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, nanti akan kita nukil beberapa riwayat insyaAllah, itu luar biasa. Semuanya dari amal sunnah ke sunnah yang lain, dari perintah Nabi yang lain, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali hanya apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dinukil juga sebuah bab, subbab di sini tentang rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang saya lihat di sini karena ada syair dinukil dan ini bukan perkataan beliau, maka saya langkahin bagi yang pegang bukunya. Lalu kita masuk ke paragraf terakhir di halaman 57.
Dikatakan Ibnu Umar pernah berdoa di Safa dan Marwah pada saat lagi mengerjakan manasiknya, menyelesaikan umrah atau hajinya. Dalam doanya dia mengatakan, Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mencintaimu, mencintai para malaikatmu, mencintai para rasulmu, dan mencintai hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepadamu, kepada para malaikatmu, kepada para rasulmu, dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Artinya 2 kali sampai 3 kali diulangi doa tersebut. Mungkin seseorang di antara kita sudah biasa, mungkin kalau dia memang ada tergerak hatinya untuk dia membaca ya Allah atau berdoa ya Allah buatlah aku mencintaimu misalnya, atau karuniakanlah aku cintamu misalnya. Tapi pernah nggak kita berpikir untuk berdoa juga mencintai para malaikat? Ya, malaikat tidak nampak dengan kita. Artinya di sini akan muncul ada satu kolerasi yang erat antara permintaan cinta kepada malaikat ini dengan nanti akan lebih hati-hati ya, atau menjaga kewaraan tepatnya pada saat sedang sendirian, sehingga tidak ingin berbuat dosa, karena walaupun manusia tidak lihat, ada malaikat yang melihatnya. Karena Nabi SAW mengatakan, malulah kalian dengan makhluk Allah, maksudnya para malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di WC atau sedang melakukan hubungan interaksi biologis suami istri. Tapi kalau setelah itu malaikat selalu ada, mereka lihat, mereka dengar. Oleh karena itu, mencintai para malaikat melahirkan sebuah komitmen, kita akan lebih hati-hati. Kita akan lebih hati-hati, kita tidak akan sembarangan membuat mata kita jelalatan lihat apa yang salah misalnya, atau mendengar yang haram, atau menyentuh yang haram, sementara kita tahu ada malaikat Allah yang terus mengawasi kita. Walaupun tidak nampak secara kasat mata, tapi mereka ada. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kokokan ayam jantan, lalu beliau mengatakan sesungguhnya ya, mintalah sesuatu karena mintalah kebaikan kepada Allah karena dia sedang melihat para malaikat misalnya. Jadi malaikat itu ada, dan Nabi SAW mengatakan kalau tiba pagi malaikat Allah turunkan 2 sambil menyeru mengatakan ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan binasakanlah orang yang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar maksudnya binasakanlah hartanya dan jiwanya. Kemudian juga setiap waktu solat datang, Al-Mundhiri menyebutkan hadis yang sahih dalam At-Targhib tadi beliau disahihkan oleh Syekh Albani, kalau tiba waktu solat kayak tadi, ada Allah datangkan malaikat yang menyeru, memanggil semua anak Adam. Saya mengatakan, wahai anak Adam, datanglah segera ya memadamkan api-api yang sudah kalian nyalakan. Maksudnya kalian sudah buat dosa, bisa masuk neraka nih. Tapi dengan solat ini kalian akan bisa. Kita enggak dengar suaranya. Kalau kita tidak ada cinta kepada malaikat dan tidak mencintai Allah, tidak mungkin kita akan mau berhati-hati dengan poin-poin yang seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Dan begitu juga poin tentang masalah mencintai orang-orang saleh. Ini bagian hal yang penting ya. Jadi jangan sampai kita punya permusuhan atau benci atau hasad dengan orang-orang yang saleh. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah bertekad untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Justru orang-orang seperti ini harus kita dekati ya. Sampai Nabi SAW menukil hadis beliau bahwasanya perumpamaan majlis yang baik, majlis yang saleh, perumpamaan seperti penjual parfum yang kalau orang lewat minimal mencium baunya, tapi bisa saja membeli dari orang tersebut atau bahkan mendapatkan hadiah parfumnya gitu kan. Karena memang majlis-majlis seperti ini penting. Maka memohon kepada Allah agar selalu bersama dan mencintai orang-orang saleh, artinya kita akan Allah selalu kasih panduan untuk bertemu mereka dan selalu merasa dekat dan cocok dengan mereka. Dinukil juga di sini oleh penulis tentang masalah mimpi beliau. Ibnu Umar menukil sebuah riwayat. Ini salah satu riwayat dari sekian ribu riwayat yang beliau nukil dari Nabi SAW. Dan ini riwayat ini agak panjang tentang masalah mimpi, tetapi nanti endingnya penutupannya adalah tentang masalah pujian Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Saya bacakan saja di halaman 58. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di masa hidup Nabi SAW apabila ada seseorang yang bermimpi, maka ia menceritakannya kepada beliau SAW. Dan ini memang sering kali ya, ada mimpi mereka datang, ya Rasulullah tadi malam saya mimpi begini. Atau kadang-kadang Nabi yang bertanya SAW, siapa yang mimpi semalam, diceritain baru Nabi takwilkan. Tentu ada adabnya teman-teman ya. Kalau mimpi buruk nggak boleh kita ceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi baik kita boleh ceritakan dan kita sampaikan kepada ahlinya untuk mentakwilkannya. Itu ada adab sendiri dalam masalah mimpi. Nanti akan kita singgung di durus wal ibar dari kasus mimpinya ini.
Ada ru'ya sadiqah atau salihah dari Allah, ada al-hilim dari syaitan, akan kita paparkan nanti insyaAllah. Yang jelas beliau mengatakan di masa hidup Nabi SAW apabila ada seseorang yang bermimpi, maka ia menceritakannya kepada beliau SAW. Lalu aku, kata Abdullah bin Umar, berangan-angan dapat bermimpi sehingga aku bisa menceritakannya kepada Nabi SAW. Nah ini termasuk bentuk cinta dan ta'assi beliau. Dia tidak mau, Abdullah bin Umar tidak mau apapun yang pernah dilihat depan matanya. Karena Nabi pernah bilang, siapa yang mimpi silakan ceritain. Abdullah bin Umar belum pernah mimpi. Maka beliau berangan-angan berharap Allah kasih beliau mimpi, lalu beliau juga ceritakan ke Nabi supaya juga dapat keutamaan itu. Beliau tidak mau ada yang luput gitu. Kata beliau selanjutnya, waktu itu aku masih anak-anak dan masih bujangan. Aku biasa tidur di masjid pada masa Nabi SAW. Lalu aku melihat di dalam mimpi seakan dua malaikat menarikku pergi ke neraka. Ternyata ia terlihat, ia berlipat seperti lipatan sumur. Ternyata ia juga memiliki dua tanduk seperti dua tanduk sumur. Ternyata juga di dalamnya ada orang-orang yang aku kenal. Lalu aku mulai berkata, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Lalu aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian malaikat lain yang bertemu dengan kedua malaikat itu seraya berkata kepadaku, jangan takut. Lalu aku menceritakannya kepada Hafsah, saudariku, yang merupakan istri Nabi SAW, dan ia pun menceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bila ia salat di malam hari. Maka Salim berkata, ini anaknya tadi yang saya bilang yang paling saleh. Sejak itu ayahku Abdullah tidak tidur dari malam hari kecuali sedikit. Karena memang dari mimpi itu seakan-akan Nabi mengatakan itu semua akan dia dapatkan, dia selamat dari api neraka kalau dia sempurnakan dengan selalu salat malam. Semenjak mendengar itu Abdullah bin Umar tidak pernah lewatkan malam kecuali pasti salat. Dan Nabi SAW setelah mengetahui itu berkata atau bersabda, Inna Abdullah rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah adalah orang yang salih. Dan ini predikat langsung Nabi SAW menyampaikan, dan ini bukan berarti ya hanya sekedar basa-basi. Karena Nabi SAW wa ma yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dari sisi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali Nafi' ya, pernah ditanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar di rumahnya. Kalau di luar rumah sudah sering dilihat oleh banyak orang, tapi di rumah bagaimana ibadahnya? Apa yang dia lakukan? Kata Nafi', kalian tidak akan mampu melakukannya karena ia berwudu untuk setiap solat. Jadi walaupun ada wudunya, kalau azan lagi dia solat lagi, azan lagi dia setiap waktu solat azan dia wudu lagi walaupun dia punya wudu. Dan bisa juga maknanya ini adalah kalau dia solat malam misalnya 2 rakaat nih, selesai 2 rakaat salam, beliau pergi wudu lagi untuk 2 rakaat selanjutnya, beliau wudu lagi untuk 2 rakaat selanjutnya. Mungkin tidak ada orang yang berpikir seperti itu, karena memang wudu dikerjakan setiap kali mau solat. Dianggap 2 rakaat itu sudah ditutup, maka berarti 2 rakaat selanjutnya solat selanjutnya. Secara hukum boleh kita lanjut solat dengan wudu yang pertama. Tapi saking inginnya mendapatkan pahala ekstra, beliau wudu lagi untuk 2 rakaat selanjutnya. Wudu lagi baru 2 rakaat lagi sampai witir. Bayangkan berapa kali wudu gitu. Makanya Nafi' mengatakan kalian tidak mampu melakukannya. Karena tidak semua orang sekali aja wudu, orang masih malas gitu kan. Ya. Kemudian dikatakan sementara mushaf di antara keduanya. Antara wudu dengan mau sholat, misalnya habis salam nih, pergi wudu lagi, ambil bejana air, jalan ke sana baca Al-Quran, sambil jalan ke tempat wudu. Dari tempat wudu kembali ke tempat sholatnya, baca Quran, baru sholat. Gak ada jeda kosong tanpa ibadah. Hanya Nafi' mengatakan, susah. Kalian mau tanya bagaimana ibadah itu, sekali mau contohin, susah sekali. Seakan-akan Nafi' mengatakan, saya aja sulit ikutin. Gitu kan. Tapi ini loh, saya nukil di antaranya seperti itu. Pernah juga kita sampaikan tapi tidak disebutkan oleh penulis, di antara yang pernah dinukil tentang beliau kalau minum di satu wadah, kayak kita gelas misalnya, jangan karena minum sekali 2 kali ya, mungkin 3 kali, sunnah. Nabi memang tidak boleh kita minum sekaligus ya, 1 kali. Kita baca bismillah awal,
kemudian kita tutup dengan Alhamdulillah. Tapi Abdullah bin Umar dalam satu gelas bisa sampai 10 sampai 11 kali baca bismillah dan Alhamdulillah. Siapa mau masuk mulutnya bismillah, lepasin Alhamdulillah. Mau masuk lagi bismillah, lepas lagi Alhamdulillah. Saking inginnya menerapkan sunnah itu. Bahkan ia memiliki sebuah batu besar, kata Nafi', berisikan air, dibuat untuk telaga air, untuk mengambil air maksudnya. Lalu ia solat menggunakannya seberapa yang dapat ia lakukan. Kemudian pergi menuju ranjangnya. Lalu tidur seperti tidurnya burung saja. Burung itu tidur dalam kondisi berdiri, kemudian dia bangun, ya sudah di aktivitas. Ya, tidak seperti manusia ada beban, karena harus tidur 8 jam dan segala macam gitu ya. Kemudian ia bangun lalu berwudu dan mengerjakan solat. Ia melakukan di malam hari hingga 4 atau 5 kali. Maksudnya cara solatnya Abdullah bin Umar solat malam ini bukan hal yang biasa. Beliau siapkan satu bejana air besar, kayak kasus tadi riwayat sebelumnya, setiap habis salam wudu solat lagi. Kalau beliau mau tidur istirahat dalam kondisi masih punya wudu, beliau tidur. Habis solat tadi beliau tidur, udah tidurnya cuma sebentar. Pokoknya sudah, yang penting sudah istirahat, ya udah dia langsung bangun, wudu lagi, solat lagi. Dan ini bisa dilakukan dalam satu hari 4 sampai 5, dalam satu malam 4 sampai 5 kali. Maksudnya beliau tidur dalam kondisi berwudu, bangun sholat lagi. Ngasih ngantuk, beliau kembali lagi tidur, beliau kembali lagi. Sampai seperti itu. Ini tidak semua orang bisa lakukan. Dan kita tahu memang dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW menyebutkan salah satu sholat malam yang paling utama adalah sholatnya Daud. Karena beliau memang menyerang-nyelingkan antara sholat dengan istirahat. Gitu ya. Nafi' juga mengatakan Ibnu Umar tidak berpuasa di saat sedang bepergian. Karena beliau tahu sunnah Nabi musafir tidak berpuasa gitu ya. Dan ia hampir tidak pernah berbuka atau selalu puasa apabila sedang mukim. Maksudnya mayoritas waktunya diisi dengan puasa. Nafi' juga menukil bahwasanya apabila sholat isya berjamaah terlewatkan oleh Abdullah bin Umar dalam ibadahnya, sempat luput gitu ya, telat kah masbuk ya gitu, maka Abdullah bin Umar menghidupkan sebagai gantinya seluruh malamnya. Jadi tidak lagi ada tidur malam itu. Dia seakan-akan menghukum dirinya sendiri dengan diganti tadi keterlambatan sholat isya berjamaah dengan cara semalam suntuk mengerjakan sholat malam. Ini harus merupakan ciri khas seorang muslim ya. Jadi kalau ada peluang satu ibadah yang biasa kita lakukan ternyata luput dari kita, maka tebus dengan ibadah yang lain selama ibadah itu dibolehkan. Ini pernah kita nukil kisah tentang Umar bin Khattab pernah beli sebuah kebun dan buahnya sudah pas, pokoknya lagi pas berbuah dan random sekali pohon kurma. Beliau keliling-keliling, begitu keluar mau sholat asar ternyata sudah selesai sholat asar. Maka Abdullah bin Umar langsung menjual kebun tersebut dan disedekahkan jumlahnya atau nilainya. Sebagai hukuman kenapa tadi telat sholat asar. Ini luar biasa. Memang butuh keimanan yang luar biasa. Kita kadang-kadang lewat sholat, ya sudahlah, tidak apa-apa, Allah maha pengampun misalnya. Gitu kan. Tanpa memikirkan bahwasanya dia harus segera memperbaiki itu ya. Terus Nafi' juga menukil, masih diangkat oleh penulis dari Ibnu Umar bahwa ia biasa menghidupkan malam dengan sholat. Kemudian berkata, wahai Nafi', ya, apakah kita sudah di penghujung malam? Sudah mau masuk subuh enggak? Maka Nafi' berkata belum. Maka Abdullah bin Umar pun mengulangi sholatnya hingga dia berkata, sehingga aku berkata, ya sudah di penghujung malam atau sudah menjelang subuh. Lalu ia pun duduk memohon ampun dan berdoa hingga subuh. Karena memang salah satu ciri orang beriman adalah yastaghfiruna bil ashar. Mereka banyak istighfar pada saat waktu sahur menjelang subuh. Itu istighfar yang paling tepat untuk diucapkan. Ya, maka Abdullah bin Umar mengisi semalam suntuk dan sholat malam menjelang subuh khusus untuk istighfar saja dan berdoa. Jadi ini lembaran-lembaran yang diceritakan tentang masalah sholatnya. Ya, kemudian di situ penulis tentu menukil beberapa dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah pentingnya seseorang peduli dengan menyelamatkan dirinya sendiri dan beribadah, diambil dinukil dari kisahnya Abdullah bin Umar. Tapi karena itu penyampaian dalil secara umum saya tidak bacakan lagi, teman-teman yang pegang buku bisa baca, karena bahasan nanti di pelajaran yang kita ambil dari beliau ini banyak sekali, terlalu banyak yang bisa diambil. Ini pun mungkin yang saya siapkan sekarang sekian
durus wal ibar, poin-poin ini, itu hanya mungkin 1/10-nya, mungkin cuma 10% dari yang harusnya kita nukil dari pribadi beliau yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian juga ada subbab di situ masalah rasa takut dan tangisnya ya, karena Allah subhanahu, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih Nafi', karena ini adalah murid utamanya, menukil, karena dia yang paling banyak melihat Abdullah bin Umar, dia mengatakan rahimahullah, apabila Ibnu Umar membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 16, kalau yang pegang buku sekarang saya di halaman 63 ya, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubum li dzikrillah, titik-titik maksudnya ada lanjutan ayat tapi ini saksi bahasannya dari surah Al-Hadid ayat 16 yang artinya Allah berfirman, belumkah tiba saatnya, datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mereka mengingat Allah. Ini singgungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman masih suka lalai, nunda-nunda sholatnya, dia muslim iya, atau tidak lalai mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, atau pulang-pulang ibadah yang bisa dia memperberat timbangan amalnya dia masih lalaikan, kayak majelis ilmu begini, sudahlah gampang nanti aja, begitu itu ada orang tuanya tapi dia masih nunda-nunda masalah berbakti atau memenuhi kebutuhan mereka dan segala macam hal. Maka ini masuk dalam makna ayat ini, belum tibakah dan belum datangkah saatnya bagi orang beriman itu tunduk hatinya kepada Allah, artinya apapun yang Allah perintahkan kerjakan. Wa sunnatu wajib tanpa memilah-milah, yang Allah larang haram dan makruh ditinggalkan. Maka kata Nafi', Abdullah bin Umar kalau baca ayat ini maka ia menangis hingga tangisannya mengalahkannya. Maksudnya tidak bisa lagi mengontrolnya, terisak-isak sekali dan sudah sulit untuk mengontrol. Biasanya orang menangis sampai pada tingkat ini tentunya. Ini karena tersentuhnya secara keimanan. Lalu teman-teman sekalian, ayat-ayat seperti ini, kisah-kisah orang-orang saleh, penyampaian baginda Nabi SAW, ayat-ayat tentang masalah surga neraka, ini untuk meneteskan air mata di poin itu memang butuh kita sampai ke level tertentu dari keimanan. Kalau kita komitmen menjaga misalnya, antum komitmen menjaga sholat 5 waktu, menjaga perintah-perintah yang wajib dan sunnah, seminggu berturut-turut non-stop, dan seminggu itu aman dari dosa, antum betul-betul menutup mata dari yang haram, telinga yang haram, lisan dari yang haram, tangan menjamah yang haram, kemaluan sentuh yang haram, kaki melangkah yang haram, antum jaga, itu akan beda dalam seminggu itu dengan hari-hari sebelumnya. Kita akan terasa kayak lebih dekat dengan Allah. Kalau sebulan, lebih dahsyat lagi. Setahun, lebih luar biasa. Kalau sudah bertahun-tahun, itu akan jauh lebih lunak hatinya. Nah, makanya syaitan tidak mau itu terjadi. Kalau kita sudah komitmen, sudah istiqamah di satu perbuatan kebaikan, dia berusaha masukkan, selipkan satu pelanggaran di situ. Minimal mengurangi level keimanan tadi. Karena dia tahu, kalau sudah sampai pada level yang tinggi tadi, itu luar biasa. Mendengar suara guntur saja, Abdullah bin Mas'ud pernah mendengar suara guntur waktu beliau lagi di Kufah, beliau gemetar, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, sungguh ini benar-benar wa'idus syadid, ini ancaman yang berat dari Allah yang di langit sana untuk penduduk bumi. Kita biasa dengar guntur cuma takut sebentar lalu hilang. Tapi beliau langsung ketakutan dan segera langsung beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin suara sekeras itu kecuali ada sesuatu teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan orang tidak beriman pada Allah yang hanya menukil mengatakan itu fenomena alam. Ini bukan fenomena alam biasa. Badai datang, fenomena alam, tsunami fenomena alam, itu perkataan orang yang jauh dari agama. Kalau kita itu semua peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para salafus saleh mereka sangat peka. Ya, mereka kalau melihat tikus di rumahnya atau perubahan sikap pasangannya, mereka langsung bertaubat kepada Allah SWT, introspeksi diri, ini pasti ada penyebabnya. Karena orang beriman, kalau dia komitmen menjaga itu pasti akan sangat luar biasa hidupnya. Sangat luar biasa hidupnya. Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang datang dan mengeluhkan tentang masalah lemahnya iman mereka, kata Nabi SAW, kalau kalian, ya Rasulullah, kalau kami di sisi anda, kami dengar surga, dengar neraka, kami seakan-akan rindu surga, dekat dengan Allah, takut dengan neraka. Tapi begitu kami pulang ke aktivitas kami, hilang, berkurang. Kata Nabi SAW, kalau kalian pertahankan itu, apa yang kalian rasa pada saat sedang dekat denganku, maka niscaya Allah akan turunkan malaikat menyalam-nyalami kalian di jalan-jalan kalian. Nah, ini levelnya bisa dicapai di sana, tapi dengan syarat memang kita komitmen menjaga. Tinggal setiap individu di antara kita peduli atau tidak. Nah, salah satu pelajaran dari tokoh kita ini seperti itu. Hatinya lunak sekali, karena memang setiap harinya sudah tidak
Tidak usah bicara yang haram, yang makruh aja sudah gak ada. Karena diisi selalu hidupnya dengan sunnah dan wajib, sibuk. Saya pernah bahasakan sebuah kaidah sederhana. Kalau kita sibukkan diri kita dengan ibadah, maka dosa akan tertutup dengan sendirinya. Tertutup dengan sendirinya. Makanya sibukkan saja ibadah. Kita nggak butuh energi khusus tinggalkan dosa. Karena kita kalau komitmen menjaga ibadah kepada Allah, dan itu masing-masing kita harus sadari karena waktu kita terbatas. Kalau sudah meninggal nggak bisa lagi kita lakukan, maka kita akan aman dari segala macam pelanggaran-pelanggaran agama. Kemudian dinukil juga dari Sumer Ar-Riyahi, dari ayahnya yang mengatakan Abdullah bin Umar minum air dingin. Atau waktu pernah minum air dingin. Baru satu teguk saja, lalu ia menangis. Dan tangisannya semakin kencang. Lalu ditanya kepada beliau, apa yang menyebabkan anda menangis begini? Kata Abdullah bin Umar, aku tiba-tiba teringat satu ayat dari dalam kitabullah, dalam Al-Quran, wahila baina wa baina ma yashtahun. Dan akan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, dalam surah Saba ayat 54. Maka tahulah aku bahwa penduduk neraka tidak menginginkan sesuatu pun seperti keinginan mereka terhadap air. Jadi belum minum air, kita setiap hari minum air. Satu hari berapa kali kita minum? Anjuran dokter minimal 3 liter dan seterusnya. Tapi pernah nggak kita terfikir teman-teman, tersirat di pikiran kita berfikir menerungi seperti ayat ini. Karena ayat ini dalam surah Saba ayat 54 tadi memang tentang bagaimana ahli neraka nanti karena panasnya mereka dan tersiksanya mereka pengen sekali dapat air dingin. Maka dalam kondisi beliau minum air dingin, beliau langsung tiba-tiba bayangkan apa korelasinya nih, apa hubungannya nih, nikmat Allah sedang ada. Dia teringat ayat tersebut. Bagaimana nanti ahli neraka itu akan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu air dingin. Sementara di dunia beliau dikasih, dan beliau berharap nanti di akhirat tidak termasuk dari penghuni neraka tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afidu alina minal mai au mimma razaqakumullah. Ahli neraka nanti akan berkata kepada ahli surga dalam surah Al-A'raf ayat 50, tuangkanlah kepada kami sedikit air dari surga itu, atau rezeki apa saja yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Abul Wasi' berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama Allah SWT menyisakanmu untuk mereka. Maka ia pun marah seraya berkata, maksudnya Abul Wasi' ini seorang tabi'in. Dia bilang kepada Abdullah bin Umar, saya sangat yakin kalau anda masih hidup, maka manusia pasti baik semua. Karena akan melihat anda, mencontohi anda begitu. Maka Abdullah bin Umar marah seraya mengatakan, sungguhnya aku mengira engkau penduduk Irak. Apakah engkau tahu bahwasanya pintu ditutup bagi putra ibumu? Maksudnya adalah Ibnu Umar sendiri. Ya, artinya apakah orang seperti itu bisa menjamin Ibnu Umar mendapat akhir yang baik atau husnul khatimah? Jadi maksudnya dia bilang sama orang tersebut sambil dia marah, apakah kau bisa menjaminku aku bisa selamat di akhirat nanti? Dan siapa kamu sehingga kau bisa menjamin? Seakan-akan kalau saya ada, semua orang jadi baik. Nah, perkataan seperti ini ada banyak alasan ya kenapa beliau ucapkan. Bisa misalnya karena beliau tawadhu, merendah. Beliau tidak mau nanti terbawa dengan arus merasa sombong karena punya ilmu atau orang banyak contohin. Karena memang masanya banyak sekali. Atau memang tersentuh secara keimanan. Beliau tetap merasa saya belum ada jaminan dia akan selamat di akhirat. Bagaimana saya bisa menjamin orang lain? Suatu hari dikatakan kisahnya, seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai sebaik-baik manusia atau wahai putra sebaik-baik manusia. Maksudnya kau adalah orang yang paling baik menurut saya, ayahmu juga Umar adalah orang yang terbaik. Maka ia berkata, aku bukanlah sebaik-baik manusia dan bukan pula putra sebaik-baik manusia. Akan tetapi aku adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Aku berharap kepada Allah dan takut kepadanya. Demi Allah, kalian senantiasa memuji seseorang hingga kalian mencelakakan dirinya. Maksudnya, jangan kau ucapin pujian begitu. Apalagi dalam masalah ibadah. Kita sudah tahu, pernah kita jelaskan di kelas kita ini teman-teman sekalian, di kajian kita. Kalau dalam hal ibadah, jangan pernah puji saudara antum muslim. Antum lihat sholatnya bagus, rajin sedekah, hadir majlis, jangan dipuji. Biarin aja. Kita pun yang sedang mengerjakan, walau bisikan syaitan mau dipuji, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Jangan.
Tidak apa-apa, kita pulang dari sini habis pengajian, atau saya pun habis isi pengajian, tidak usah berbangga dengan semua itu. Ada ilmu, alhamdulillah. Kita tinggal terima, ada iman, kita pupuk dan kita jaga. Ada kesempatan praktik, kita praktik. Tidak perlu kita berbangga-bangga. Kadang-kadang bermula dari pertanyaan sederhana. Tadi kajiannya bagus ya. Kemudian terbukalah pembicaraan, tanpa kita sadari syaitan membisikkan kita seakan-akan kita lebih baik dari teman tersebut, atau teman kita lebih baik, atau bahkan membandingkan majlis itu, ustadz itu dengan ustadz yang lain, atau jadi panjang lebar kemana-mana. Sudah selesai. Dalam hal ibadah cukup. Kita sudah bisa kerjakan, alhamdulillah. Gitu ya. Ingat riwayat pernah kami sampaikan dalam riwayat yang sahih. Pernah ada sahabat sholatnya sangat khusyuk. Kemudian ada satu sahabat di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya suka sekali orang ini. Sholatnya Masya Allah, bagus banget gitu. Ya. Maka kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan dia. Karena kalau kau perdengarkan, kau telah membinasakannya. Tadinya ikhlas bisa jadi riya. Untuk apa? Baik kita puji orang lain atau kita puji amal kita sendiri. Selesai, gak ada. Sudah dilakukan ibadah tersebut, selesai. Ya. Antum kalau sedekah pada orang gak bilang terima kasih, gak apa-apa. Kalau niatnya karena Allah, selesai. Kecuali niat antum memang mau pujian dia. Kalau karena Allah nggak penting orang itu terima kasih kah, tidak terima kasih kah, orang kenang, tidak kenang, nggak penting. Yang penting sudah dicatat oleh malaikat, Allah ridho, selesai. Maka itu poin yang kita harus ambil. Nafi' juga menukil bahwasanya Ibnu Umar masuk ke Ka'bah. Lalu aku mendengarnya saat sedang sujud mengucapkan, Engkau ya Allah mengetahui bahwa tidak ada yang menghalangiku untuk ikut bersaing dengan orang-orang Quraisy atas dunia ini selain rasa takutku kepadamu. Jadi Abdullah bin Umar ini bukan dia yang nukil ya, tapi Nafi' menukil itu. Bukan sengaja beliau perdengarkan. Nafi' menukil ini hanya untuk kita. Abdullah bin Umar mungkin tidak tahu kalau Nafi' menukil ini. Saya yakin kalau dia tahu mungkin Abdullah bin Umar akan menegurnya. Abdullah bin Umar tidak mau. Sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya gitu ya. Tapi Nafi' ingin memberikan kepada kita sebuah bocoran. Kenapa Abdullah bin Umar tidak tampil sebagai seorang khalifah? Kenapa dia tidak tampil sebagai seorang panglima perang? Nanti kita lihat juga beliau pernah ditunjuk oleh Utsman bin Affan untuk menjadi hakim, tidak mau. Beliau pernah disuruh ulurkan tangannya untuk menjadi khalifah, beliau tidak mau. Ternyata rahasianya di doa ini. Beliau mengatakan, ya Allah, Engkau tahu aku tidak ada yang menghalangiku untuk bersaing dengan saudara-saudara dari Quraisy itu setelah punya jabatan, dikenal supaya punya kedudukan dunia, kecuali karena rasa takut kepadamu. Jangan sampai ini malah mengubah imanku dan amal salehku. Dari sini juga belajar penting teman-teman sekalian, bagi seorang muslim tidak penting dunia ini, yang penting bagaimana akhiratnya. Akhirat nomor satu, dunianya akan ikut. Kebanyakan orang kalau dahulukan dunia, akhiratnya luput tuh. Hanya dia menghalalkan segala macam cara, akhiratnya tidak penting bagi dia. Ini harus peka kita menangkap poin-poin seperti ini. Dinukil juga dari murid beliau, Taus. Taus ini ulama besarnya tabi'in. Taus artinya burung merak. Namanya Zakwan ibn Kaisan rahimahullah. Orangnya tampan, kaya, pintar. Orang di masa itu kalau lemah imannya datang kepada Taus. Ulama-ulama tabi'in belajar sama ya Taus. Ini murid utamanya Abdullah bin Umar juga selain Nafi'. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih wara. Nanti kita jelaskan di Durus Ibor kita makna wara itu dari Ibnu Umar. Dan aku juga tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih berilmu dari Abdullah bin Abbas. Jadi menurut Taus yang paling wara, yang paling menjaga kesucian hubungan sama Allah itu adalah Abdullah bin Umar. Kalau yang alimnya lebih luas lagi ilmunya Abdullah bin Abbas, itu menurut Taus. Kemudian Sa'id bin Musayyab rahimahullah, ini juga murid utamanya Abdullah bin Umar. Ini ulama tabi'in, masyhur sekali Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Andai kata aku boleh bersaksi terhadap seseorang ahli ilmu bahwa ia termasuk ahli surga, pastilah aku bersaksi dia adalah Abdullah bin Umar. Kalau ada orang yang diminta kepadaku, siapa kira-kira menurut kamu ahli surga? Menurut kamu ahli surga? Dari kalangan ahli ilmu ini, maka aku akan mengatakan Abdullah bin Umar. Aku bisa jamin karena melihat bagaimana komitmennya dia dalam menjaga syariat ini. Kemudian juga dinukil sebuah kisah unik ya. Ini kisah juga pernah kami sampaikan tentang bagaimana anak-anak muslim boleh punya angan-angan positif teman-teman. Mumpung antum masih muda, antum bisa kumpul sama teman-teman yang sama-sama saleh, kalau laki-laki, akhwat kita sana sama yang salihah.
kita sudah yakin dengan teman-teman kita ini orang yang konsisten, lalu kita boleh duduk, lalu kita berbicara, kira-kira angan-angan masing-masing ini apa? Yang satu cerita ini, yang satu cerita ini. Tapi dari kisah nanti yang kita sampaikan ini, kita harus ambil dari Abdullah bin Umar. Dengan juga ada Urwa bin Zubair. Ini dua orang yang perlu kita jadikan pelajaran dari kisah yang akan kita sampaikan ini. Karena keduanya ini, dan juga teman-teman yang berharap dunia, itu diberikan dunia, keduanya berharap akhirat, maka Allah kasih. Dari Abu Zinad, ia mengatakan di Hijr Ismail di Ka'bah berkumpullah Mus'ab, Urwah, Abdullah bin Zubair, ya. Kemudian juga Abdullah bin Umar. 4 orang ini berkumpul. Sebenarnya ada kisah, ada riwayat yang lain menyebutkan Abdul Malik bin Marwan. Tapi intinya kita bahas tentang riwayat ini. Mus'ab, Urwah, ya, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar. Lalu mereka berkata, bercita-citalah. Kira-kira masing-masing cerita yuk, angan-angannya apa, cita-citanya. Lalu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sahabat Nabi ini berkata, aku bercita-cita ingin jadi khalifah. Aku ingin jadi raja. Sedangkan Urwah berkata, aku bercita-cita untuk menjadi orang yang berilmu atau ilmunya diambil oleh orang-orang. Seorang alim. Mus'ab berkata, aku bercita menjadi penguasa Irak dan mengumpulkan antara Aisyah binti Talha dan Sakinah binti Husain atau menikahi keduanya. Adapun Abdullah bin Umar waktu ditanya, beliau mengatakan, aku bercita mendapatkan ampunan dari Allah. Ini cita-citanya. Sementara temannya mau jadi raja, dia cuma berharap Allah ampuni dosanya. Jadi mungkin orang kalau belum paham ini, dia pikir berimbang gak sih ini jadi raja, ini mohon ampun gitu. Padahal sebenarnya beliau bukan orang punya dosa, gitu kan. Tapi kalau orang diampuni maka pasti dia akan masuk surga, kan gitu. Dan di sini ada riwayat tentunya saya kuatkan. Di sini dilanjutkan dulu. Abu Zinad yang menukil mengatakan lalu mereka mendapatkan apa yang mereka ceritakan dan semoga juga Ibnu Umar mendapatkan ampunan. Riwayat yang lain dinukil yang berkumpul itu adalah Abdullah bin Zubair sama adiknya namanya Mus'ab, ya. Sama adiknya lagi Urwah, 3 orang bersaudara. Kemudian yang keempat Abdul Malik bin Marwan. Riwayat ini kan Abdullah bin Umar, ya. Nah kalau kisah itu Abdullah bin Zubair sama berharap menjadi khalifah muslimin yang menguasai Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Dan ternyata Allah kasih. Apa yang mereka sebutkan depan Ka'bah, cita-citanya Allah kasih. Abdullah bin Zubair jadi khalifah walaupun tidak lama. Kalau tidak salah sekitar 6 bulanan atau sekian waktu gitu. Lalu dibunuh oleh Al-Hajjaj. Mus'ab, adiknya dia, itu berkata, saya berharap jadi gubernur di Irak. Dan waktu Abdullah bin Zubair jadi khalifah, sementara beberapa waktu itu, dia menunjuk Mus'ab untuk jadi gubernur di Irak. Dan dia dapatkan. Gitu kan? Abdul Malik bin Marwan, kebetulan teman mereka berkata, kalau kalian berdua berharap untuk jadi pemimpin, satunya di Hijaz, satunya di Irak, maka saya berharap jadi khalifah muslimin. Karena Abdul Malik bin Marwan memang sempat menjadi khalifah muslimin di kerajaan Umayyah. Sementara Urwah, adiknya Abdullah bin Zubair lagi yang satu, ini Urwah bin Zubair yang sangat masyhur dengan keimanannya, mengatakan, saya berharap menjadi ulama muslimin yang orang-orang muslim mengambil ilmu dari aku. Dan Allah juga jadikan Urwah salah satu dari 10 ulama besarnya tabi'in. Nah, begitu riwayat yang lain berhubungan dengan mirip dengan ini. Tapi riwayat kita ini dinukil ada Abdullah bin Umar yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan antusiasmenya yang begitu besar untuk mengetahui setiap amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Dinukil kisahnya, sebenarnya kisahnya cukup panjang, saya ringkaskan saja. Bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, akan masuk dari pintu ini seseorang dari ahli surga. Maka semua mata sahabat menuju ke pintu masjid itu. Riwayat ini ada yang mengatakan dia adalah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr. Salah satunya. Waktu lihat ke pintu itu ternyata orang yang masuk ini tidak terlalu dikenal. Sahabat Nabi tapi tidak terlalu dikenal. Terus orang semua diam. Orang pikir ini Nabi kasih jaminan. Tapi hari kedua Nabi ulangi lagi. Masuk lagi orang yang sama. Hari ketiga, Nabi bilang lagi akan masuk dari pintu ini ahli surga. Masuk orang yang sama lagi.
Maka Abdullah bin Umar penasaran, lalu menjadi tamu di rumah orang tersebut sambil memantau amalan apa yang dikerjakan oleh orang itu. Dia tidak tidur semalam suntuk, besoknya juga dia tidak tidur. Pokoknya dia pantau terus orang itu buat apa. Dia minta untuk menjadi tamu dan orang itu terima. Setelah 3 hari, dia melihat amalan orang ini biasa saja gitu. Bahkan dia tidak hidupkan semalam suntuk ibadahnya dan segala macam. Sholat malam tapi ya udah. Bukan orang yang seperti orang yang sudah dikerjakan Abdullah bin Umar. Maka dia mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, saya ini datang ke sini karena alasan Rasulullah menunjukmu menjadi hadis surga begitu dan begitu. Maka orang itu mengatakan, kalau itu yang membuat kamu datang, maka ketahuilah ya, bahwasanya aku tidak pernah sama sekali, ya, dikatakan aku tidak pernah mendapati dalam hatiku kecurangan terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Tidak pernah menipu orang. Dan aku tidak pernah merasa dengki terhadap siapapun di atas kebaikan yang sudah Allah berikan kepadanya. Kalau ada orang depanku lebih kaya, lebih tampan, lebih pintar, ya sudah itu rezekinya dari Allah. Aku nggak pernah hasad sama dia. Maka kata Abdullah bin Umar, ya inilah hal yang telah menyampaikanmu kepada derajat yang telah kami tidak mampu untuk melakukannya. Jadi Abdullah bin Umar intinya sebenarnya mencari orang yang lebih saleh, lebih baik ibadahnya, yang kira-kira dia belum melakukan supaya dia bisa melakukannya juga. Nah itu poin yang bisa kita ambil dari sini.